Om Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Dewi dari program studi pendidikan sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel pada mata kuliah agama Hindu saya yang saya beri judul Sikap Adaptif sebagai Kunci Pelaksanaan Upacara Yatnya pada Era New Normal. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni Pulau Bali sebagai pulau yang kaya akan tradisi dan upacara agama. Nah, tentu ungkapan ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Bali. Karena memang di Bali sangat banyak sekali terdapat upacara agama maupun tradisi yang rutin dilaksanakan hingga sekarang ini. Antusias masyarakat Bali dalam pelaksanaan upacara keagamaan itu sangatlah tinggi, di mana upacara agama ini selalu dilaksanakan dengan semarak dan juga meriah, baik itu di pura, di rumah, maupun di tempat-tempat tertentu. Sehingga ini menambah keunikan Pulau Bali sebagai pulau seribu pura dan juga pulau yang kaya akan budaya. Bahkan tak jarang, wisatawan itu datang ke Bali hanya untuk menyaksikan rangkaian proses upacara agama yang ada di Bali. Kemudian selanjutnya adalah mengapa upacara di Bali itu bisa sangat banyak dan juga sangat rutin dilaksanakan? Nah, salah satu faktornya adalah ternyata perhitungan penanggalan upacara di Bali itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perhitungan penanggalan berdasarkan wuku. Nah, jadi wuku ini dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai minggu. Jadi, hari raya atau upacara keagamaan yang memang perhitungannya berdasarkan wuku itu akan jatuh setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Nah, contohnya adalah misalnya ada upacara otonan, budak lion, tumpe, galungan, kuningan, dan juga ada odalan di Merajan jika memang penanggalannya yang dipakai adalah wuku. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sasih. Nah, sasih di Bali itu sama dengan bulan. Jadi masih sama seperti kalender pada umumnya, sasih di Bali itu terdapat 12 juga. Jadi hari raya yang jatuh atau hari raya yang dihitung menggunakan sasih itu jatuhnya adalah sekali dalam setahun. Contohnya ada Purnama dan juga Tilem. Dan yang terakhir adalah penanggalan Dewasa Ayu. Nah, penanggalan Dewasa Ayu ini sangat identik dengan upacara yatnya. Karena biasanya Dewasa Ayu ini bertujuan agar pada saat dilaksanakannya upacara itu merupakan benar-benar hari baik sehingga upacara bisa berjalan lancar tanpa adanya halangan apapun. Biasanya penanggalan Dewasa Ayu ini akan bertanya kepada sulinggi atau orang yang memang ahli dalam penanggalan ini. Contohnya yang paling sering menggunakan Dewasa Ayu ini adalah ngaben, pawiwahan, potong gigi, mekarya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah apa itu new normal? Nah, jadi new normal itu adalah era kenormalan baru yang ditata kembali setelah adanya pandemi COVID-19. Setelah hampir 6 bulan kita bergulat dengan pandemi COVID-19, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu new normal. Di mana kebijakan new normal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangkitkan kembali kegiatan masyarakat. Dan ini dilaksanakan berangsur-angsur, pelan-pelan, tidak langsung cepat demikian. Maka dari itu, dikatakan bahwa new normal ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 itu belum sepenuhnya menghilang. Selanjutnya adalah adanya sikap adaptif. Apa itu sikap adaptif? Jadi sikap adaptif itu adalah sikap di mana seseorang dapat melakukan penyesuaian terhadap keadaan di lingkungan yang ia tempati. Jadi dalam era new normal ini, tentu banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Apalagi contohnya adalah pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Tentu masyarakat Bali juga merasakan banyak perubahan yang terjadi. Misalnya upacara yatnya yang biasanya semarak dan juga meriah, tiba-tiba harus dibatasi, harus memakai masker, dan lain sebagainya. Tentu hal ini memerlukan penyesuaian yang tidak sebentar ya, dan memerlukan waktu yang cukup
lama juga gitu. Kemudian mengapa harus sikap adaptif di sini? Karena sikap adaptif itu mengajarkan kita untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa sikap adaptif ini adalah kunci keberhasilan era new normal ini. Karena kalau masyarakat tidak bisa adaptif, tentu mereka tidak akan bisa bangkit di era ini, begitu. Maka dari itu, di sini saya tambahkan sikap adaptif sebagai kuncinya, karena sikap adaptif dapat menunjang kebangkitan di era new normal ini. Selanjutnya adalah bagaimana upacara yatnya di Bali dalam era new normal ini. Tentu ada beberapa perubahan yang terjadi, seperti pertama adalah membatasi orang yang terlibat. Nah, karena upacara yatnya di Bali yang biasanya memerlukan banyak orang itu biasanya adalah pawiwahan, mekarya, dan juga potong gigi. Nah, jadi membatasi orang yang terlibat ini misalnya dengan membatasi tamu undangannya, atau yang paling tidak bisa membagi sesi pada tamu undangannya. Jadi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan 3M tetap dipatuhi. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan harus tetap dipatuhi ketika mengikuti rangkaian upacara yatnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap adaptif selalu dikembangkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sikap adaptif ini harus dikembangkan oleh masyarakat dimanapun dan juga kapanpun. Baik itu nanti ketika sedang mengikuti rangkaian upacara dan lain sebagainya. Agar tetap sikap adaptif itu tumbuh dan juga terbiasa nantinya. Dan yang terakhir adalah adanya pembatasan durasi waktu upacara. Nah, mungkin ini sudah diatur dalam pembatasan kegiatan masyarakat, di mana ada jam-jam tertentu yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah sampai batas limit jam berapa kegiatan itu boleh berlangsung. Nah, begitu juga dengan upacara yatnya yang memang di beberapa daerah sudah dibatasi jamnya agar tidak sampai larut malam sekali. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana pada era new normal ini kita sebagai masyarakat Bali bisa tetap bangkit dalam melaksanakan budaya kita, kebiasaan kita, yakni upacara keagamaan. Jadi jangan era new normal ini jangan dijadikan sebagai penghalang, tapi kembangkanlah sikap adaptif agar era new normal ini dapat menjadi ajang pembuktian di mana kita masih tetap bangkit, masih bisa bertahan, dan juga berangsur membaik ke depannya. Jangan jadikan COVID-19 itu sebagai penghalang yang mengharuskan kita menyerah pada keadaan, tapi harus dijadikan sebagai cambuk semangat untuk kita terus bangkit ke depannya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang artikel agama Hindu saya kali ini. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.